Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bu Faida Nabila Sa'adah sebagai mata kuliah dosen BK di sekolah. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi BK di sekolah yang terakhir, yaitu School Counseling Today and Tomorrow. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Teh RK dan saya sendiri Alia Dewi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh RK, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Alia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Yang pertama yaitu ada pengertian bimbingan dan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir, memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal sesuai kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki, membantu mengatasi kelemahan, dan serta peluang-peluang yang dan serta hambatan masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, jadi bimbingan dan konseling di sekolah merupakan suatu disiplin ilmu yang secara profesional memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan konseling di sekolah diselenggarakan oleh pejabat fungsional seperti guru pembimbing. Selanjutnya yaitu penerapan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam penerapannya di sekolah, bimbingan dan konseling menuntut adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya organisasi bimbingan di mana terdapat pembagian tugas, peranan dan tanggung jawab yang tegas di antara para petugasnya. Yang kedua, adanya program yang jelas dan sistematis untuk melaksanakan penelitian mendalam tentang diri murid, melaksanakan penelitian tentang kesempatan atau peluang, misalnya kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan, masalah-masalah yang berhubungan dengan human relation, dan sebagainya. Kemudian kesempatan bagi murid untuk mendapatkan bimbingan dan konseling secara teratur. Kemudian adanya fasilitas yang memadai, baik fisik maupun non-fisik, suasana sikap, atau sebagainya. Kemudian adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara sekolah dan keluarga, lembaga-lembaga di masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada TRK yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, untuk tujuan bimbingan dan konseling di sekolah itu yang pertama, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Mengatasi kesulitan dan menyalurkan kemampuan minat dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Yang terakhir yaitu memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah.
Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi konseling sekolah. Fungsi bimbingan dan konseling di sekolah di antara lain yaitu fungsi mohon maaf, fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memahami dirinya. Yang kedua, fungsi fasilitas yang memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai perkembangan yang optimal. Yang ketiga, fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga maupun secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, yaitu fungsi penyaluran, di mana fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik dalam memilih suatu bidang ekstrakurikuler untuk fungsikan itu guru, kepala sekolah, dan untuk Mohon maaf, Teh, tidak ada suaranya.